Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak sekalian? Baik. Alhamdulillah. Baik, hari ini adakah di antara kita yang tidak hadir? Siapa? Oke. Apakah keadaannya kenapa tidak hadir? Oke. Kita doa bersama supaya Indira lekas kembali, supaya bisa bertemu dengan kembali belajar bersama. Kita kerjakan Fatihah ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita harus senantiasa bersyukur pada Allah atas nikmatnya yang diberikan hari ini. Pada belajar kita hari ini para siswa yang luar biasa. Siapa yang tadi datang lebih dahulu? Oh, Rohan, silakan Rohan. Rohan untuk memimpin doa sebelum belajar dimulai. Silakan Rohan, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Rohan sudah memimpin doa ikut dengan kita bersama. Terus sekalian, kita semua tahu ya pentingnya menerapkan hidup disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa disiplin kita akan sulit tercapai, baik itu keinginan kita, harapan kita, cita-cita kita akan sulit tercapai. Mulailah dengan melakukan hal-hal kecil sebagai proses pencapaian suatu cita-cita yang diharapkan. Kita belajar bersama, belajar dengan semangat, mendukung dalam suksesan bersama kita lakukan. Belajar adalah harta karun yang akan selalu mengikuti pemiliknya kemanapun dia pergi. Itu adalah moto sebagai siswa yang disiplin. Belajar adalah harta karun yang akan selalu mengikuti pemiliknya kemanapun dia pergi. Sebelum kita akan belajar, mari kita bersama-sama dulu berdiri semua untuk menyanyikan lagu Patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Oke, selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang pokok pikiran dalam suatu paragraf dan membahas tentang ekosistem. Pentingnya membaca agar kita menjadi anak yang pintar dan cerdas. Di sini sebelum belajar atau tadi malam, tadi sebelum belajar, siapa yang sudah baca buku? Oke, Najwa baca buku apa tadi baca? Buku Batu Menangis. Judulnya apa itu kira-kira? Apa yang tadi judulnya? Batu Menangis. Kira-kira tentang menurut Najwa itu bukunya yang dibaca menceritakan tentang apa? Kira-kira apa? Oke, sebentar Najwa, biar kita lebih jelas lagi. Pakai mic, jangan berdiri Najwa. Tentang Batu Menangis menceritakan tentang kita tidak boleh durhaka pada orang tua. Oke, tepuk tangan buat Najwa. Luar biasa. Ada lagi yang lain selain Najwa? Sebelum belajar tadi pagi atau malam sudah baca buku, karena pentingnya membaca itu adalah untuk menambah pengetahuan terutama. Kemudian belajar berbicara. Kata-kata yang diungkapkan itu, kalau orang sering membaca buku, itu katanya tetap terapi seperti buku, sesuai dengan apa yang harus dilakukannya. Seperti itu ya. Jadi biasakan itu kalian membaca buku sehari-hari, misalkan 2 atau 1 lembar gitu. Kalau sudah terbiasa nanti ada manfaatnya. Oke, selanjutnya apa masih ingat pelajaran sebelum kemarin? Atau masih ingat kan? Tentang bahas apa kemarin itu? Tentang yang keras suaranya? Oke, di sini. Oke, berikutnya hari ini kita akan belajar di mana tujuan belajar kita adalah kelihatan yang di belakang. Yang pertama tujuan belajar kita adalah hari ini setelah membaca teks bacaan non-fiksi, peserta didik atau kalian nanti mampu mengidentifikasi pokok pikiran di setiap paragraf dan teks non-fiksi dengan mandiri. Tujuan yang kedua adalah setelah kegiatan diskusi, nanti kalian berdiskusi ya, kalian mampu menerjemahkan kosakata baru yang ditemukan dengan tepat. Tujuan yang ketiga, setelah kegiatan diskusi, nanti kalian diharapkan mampu menyajikan pokok pikiran bacaan non-fiksi dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Jadi menggambar ya, kayak konsep seperti itu. Tujuan yang keempat adalah nanti ada video pembelajaran gambar yang tujuannya adalah kalian mampu memahami dan menjelaskan hubungan antar makhluk hidup dan menjelaskan simbiosis parasitisme. Jadi ada 3 ya. Jadi kita bahas nanti cuma satu, yaitu tentang simbiosis parasitisme. Tujuan yang keempat, setelah kegiatan mencocokkan gambar, kalian mampu menjelaskan hubungan antar komponen ekosistem dengan benar. Jadi hubungan nanti ada simbiosis tuh, ada mutualisme, tapi yang kita bahas difokuskan ke simbiosis parasitisme. Sebelum melanjutkan, Alisa apakah paham atau tahu tentang simbiosis parasitisme? Iya. Untungkan. Oke, tepuk tangan buat Alisa. Jadi benar kata Alisa bahwa simbiosis parasitisme adalah yang satu diuntungkan, yang satunya dirugikan. Ada yang bisa beri contoh? Najwa, apa contohnya? Manusia dengan nyamuk, ya itu dirugikan manusianya, nyamuk diuntungkan karena dia bisa makan. Ada yang lain? Hubungan antara
ular dan tikus. Oke, bagus berarti. Ada yang lain? Rohan? Ada bunga dan lebah. Bagus Rohan. Ada yang lain? Oke, banyak contohnya ya. Misalkan ada pohon dengan pohon bertahu. Itu yang satu dirugikan, satu diuntungkan. Karena bertahu itu penyakit bagi pohon lainnya. Karena dia mengambil makanan dari pohon lainnya. Kemudian tujuan yang berikutnya, setelah diskusi nanti, kalian mampu membuat diagram jari-jari makanan. Nanti ada jari-jari membuat itu ya di akhir pembelajaran. Dia akan menempelkan nanti dengan kuas kertas itu ya. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar menyajikan ide pokok dalam bentuk peta konsep. Yang kedua, menjelaskan hubungan rantai makanan dan jari-jari makanan. Terus, bagaimana sih sikap kita yang dikembangkan itu? Ada 3 yang diharapkan. Yang pertama adalah cermat. Yang kedua adalah teliti. Yang ketiga, tentu mandiri. Nanti kita kalian ada dikasih lembar LKPD dengan mengerjakan. Selanjutnya ada nanti teks ya, ada teks. Kita membaca teks ekosistem dengan cepat. Tolong Ustazah dibacakan teksnya. Siapa nggak Ustazah? Ya. Oh, silakan. Oke, terima kasih saudara. Di depan ada teks tentang ekosistem, yaitu kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Ekosistem itu lingkungan yang saling mempengaruhi. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Apa contohnya dalam bentuk apa? Fotosintesis, yaitu tumbuhan mengolah bahan makanan, mengolah makanan dengan bantuan sinar matahari. Oke. Terus hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Paham bagaimana nih? Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Artinya hewan memakan hewan dari hewan yang tadi itu memakan tumbuhan. Gitu ya. Hewan memakan hewan yang memakan tumbuhan. Siti, paham Siti? Jadi ada hewan lain yang memakan tumbuhan, tapi hewan itu dimakan oleh hewan lain. Itu adalah hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Di sini itu. Tumbuhan hijau daun mampu membuat makanan sendiri. Itu yang dinamakan dengan fotosintesis. Yaitu dengan ada klorofil dan hijau daun, maka mereka mengolah makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Namanya disebut fotosintesis. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Makhluk hidup, tumbuhan, makhluk hidup yang makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Contohnya apa? Produsen? Ada padi, terus rumput, terus jagung. Tumbuhan lah ya, semacam tumbuhan. Mereka melakukan membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis, itu dengan bantuan sinar matahari. Kemudian banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Banyak jenis makhluk hidup yang
tidak bisa membuat makanan sendiri. Apa contohnya? Apa enggak? Ular, atau gitu ya pokoknya. Karena makanya dia makan hewan lain yang tidak bisa mengolah makanan sendiri. Ular termasuk dalam komponen berapa? Komponen atau ekosistem kedua dari yang pertama siapa? Produsen, terus konsumen satu siapa? Tikus. Yang kedua ular. Ketiga ada harimau. Mungkin harimau belum besar ya. Ada burung elang dulu. Mungkin juga bisa yang lainnya. Itu ya. Jadi kebergantungan atau makhluk hidup itu dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Ulang lagi, tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Tadi seperti apa namanya? Fotosintesis. Itu adalah proses tumbuhan mengolah makanannya sendiri. Kemudian hewan mendapatkan energi dari tumbuhan lain atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Seperti contohnya, tikus makan padi, tumbuhan, tikus dimakan oleh ular. Itu namanya ular yang energinya karena memakan hewan lain. Seperti itu ya. Kalimat utama dari sebuah teks yang tadi ya, teks awal tadi. Kalimat utamanya adalah kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Itu kalimat utamanya. Paragraf yang tadi ya. Kemudian pokok pikirannya adalah lingkungan menjadi bagian dari ekosistem. Kita cek lagi yang sebelumnya. Di mana sih kalimat kebergantungan itu? Lihat kalimat awal. Kalimat pertama ya, awal paragraf. Di awal paragraf, kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Kemudian itu bagian dari kalimat pertama. Sedangkan pikiran pokoknya adalah lingkungan menjadi bagian dari ekosistem. Gabungan kalimat yang tadi di awal, tapi setengahnya saja atau intinya saja diambil. Kalau kalimat utama adalah keseluruhan, kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Sedangkan pokok pikirannya adalah dari lingkungan menjadi bagian dari ekosistem. Lebih singkat kan ya? Kalimat utama dibandingkan kalimat pokoknya adalah lebih singkat. Jadi kalimat utama adalah menyeluruh, artinya mengikat dari kalimat yang lainnya. Tadi seperti yang paragraf yang dari awal tadi dibacakan sampai selesai. Terus ini adalah kalimat utamanya. Kebergantungan antar makhluk hidup ada di awal kalimat. Ulang lagi ya. Ini di awal kalimat nih. Kebergantungan antar makhluk hidup sampai selesai ke titik. Itu adalah kalimat utamanya. Ulang lagi. Yang keduanya adalah pokok pikiran. Itu lebih simpel dari kalimat utama. Di sini tuliskan lingkungan menjadi bagian dari ekosistem. Setelah ini apakah sudah dipahami pelajaran kita tentang penjelasan mengenai pokok pikiran dalam sebuah paragraf? Itu ya. Pokok pikiran atau gagasan utama dalam teks merupakan inti dasar permasalahan dari suatu teks. Bagaimana cara mencari pokok pikiran suatu paragraf? Yang pertama adalah membaca dari keseluruhan teks bacaan. Yang kedua, memahami isi bacaan teks. Kemudian terakhir, menemukan ide pokok. Ada 3 ya. Silahkan tulis, boleh tulis. Cara mencari pokok pikiran suatu paragraf. Cara mencari pokok pikiran dalam suatu paragraf itu ada 3. Yang pertama, membaca keseluruhan teks. Yang kedua, memahami isi bacaan teks. Dan ketiga, menemukan ide pokoknya. Ulang, nomor 1. Bagaimana sih cara mencari pokok pikiran suatu paragraf? Yang pertama adalah
membaca dari keseluruhan teks bacaan. Membaca keseluruhan teks bacaan. Kemudian yang kedua adalah memahami isi bacaan teks. Yang ketiga, menemukan ide pokok. Berikutnya, ciri-ciri pokok pikiran dalam paragraf. Ciri-ciri pokok pikiran dalam paragraf mengandung persoalan atau inti permasalahan. Kamu tulis 5 langkah menemukan pokok pikiran. 5 langkah menemukan pokok pikiran dalam paragraf. 5 langkah menemukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Membaca seluruh paragraf dengan cermat. Nanti deh itu langsung pakunya ya. Kalau juga nanti deh tulisnya. Selanjutnya adalah nanti ada tugas LKPD yang harus dikerjakan. Kalian mencari kosakata baru dalam sebuah bacaan dan menerjemahkannya untuk menambah pengetahuan. Bisa menggunakan gawai bila ada, dengan membuka laman kamus besar bahasa Indonesia secara online. Oke, dan siap bagikan ya KBD-nya. Di situ nanti kalian mengerjakan. Kemudian nanti setelah selesai bisa presentasi ya ke depan sesuai dengan kelompoknya tentang ide pokok paragraf. Oke, kita kerjakan ya. Tulis nama, jangan lupa kelas dan tanggalnya. Di sini ada teks bacaan ekosistem. Ada 2 paragraf. Nanti di situ kalau diminta, yang pertama tulis pokok pikiran yang paragraf pertama. Yang kedua, menuliskan pokok pikiran paragraf yang kedua. Oke. Kotak yang bawah kalian isi kosakata yang kalian belum pahami dan sama artinya. Oke, silakan mulai. Paragraf pertama kosakatanya apa? Maksudnya pokok pikiran apa? Boleh berdiskusi menjalannya, boleh berdiskusi silakan. Dalam diskusi tampilkan sikap yang harus ditunjukkan, yaitu dalam bekerja kelompok yang pertama saling menghargai dan menghormati semua tentang ide-ide siapa saja. Yang kedua, tidak membeda-bedakan antara teman satu dengan lainnya. Dan yang ketiga adalah senantiasa mementingkan kepentingan umum atau kepentingan bersama. Dan terakhir, tidak memaksakan kehendak sendiri. Diskusi silakan, diperbolehkan, lanjutkan untuk kelompok. Kalimatnya adalah ekosistem semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Kalimat kedua, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Pertama, tarik ke bawah dulu, ya. Kemudian yang kedua, pemikiran yang kedua, paragraf kedua. Berdiskusi saudara, yang dia diskusi, tapi
tinggi dan lainnya. Ada lagi diskusi dulu, diskusi. Boleh kerjasama bahas. Ada paragraf tentang ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri dari bagian abiotik dan abiotik. Bagian abiotik pada sebuah lingkungan terdiri dari tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Ini adalah bagian dari abiotik. Bagian abiotik terdiri atas cahaya matahari, ada air, udara, dan tanah. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem, di mana ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Contoh individu adalah misalnya seekor kambing, seekor burung, sebuah pohon cemara, dan lain-lain. Tempat individu tinggal disebut dengan habitat. Jadi tempat individu tinggal adalah namanya habitat. Kemudian selanjutnya contoh dari populasi seperti di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tanaman teratai, populasi lumut, dan lain-lain. Kemudian sedangkan komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai, komunitas padang rumput, dan lain-lain. Tugasnya adalah yang pertama menuliskan pikiran. Sudah ketemu jawabannya, diskusinya sudah dapat? Sambil diskusikan jawabannya apa? Tidak sulitan ya? Bisa cari dengan gawai, buka HP. Selanjutnya terus ada banyak ada ekosistem, buka HP-nya untuk mencari artinya. Apa sih ekosistem gitu? Apa arti? Buka KBBI atau link Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi dibaca juga ada itu apa? Ada dibaca tadi. Populasi itu apa? Kan ada bacaannya. Tinggal menyalin saja. Tinggal sudah selesai belum? Waktunya 5 menit ya. Waktunya 5 menit. Selesai. Sudah selesai boleh. Itu ada abiotik, ada biotik. Biotik itu apa sih? Tulisannya. Boleh searching di dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, buka linknya. Kelompok apa sudah selesai? Kelompok mandiri. Oh belum? Masih belum. Sudah selesai? Hasil diskusi. Nanti boleh bertanya setelah selesai presentasi. Pokok pikiran 1, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. 2, kedua.
Kelompok pikiran 2. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Terus kosakatanya apa saja yang didapat? Abiotik istilahnya biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang tak hidup. Berikutnya, latihan siapa aja? Ada lanjutnya selesai. Kedua, komunitas individu atas orang-orang yang mempunyai kesamaan karakteristik seperti kesamaan geografis dan agama. Terus, Ketiga, abiotik. Abiotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu benda mati. Yang keempat, biotik. Biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Kelima, ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. selesai. Oke, kelompok mandiri yang sudah selesai. Ada pertanyaan sebelumnya? Najwa, silakan tanya. Apa saja contoh individu? Contoh individu apa saja? Seorang. Contoh individu apa saja? Misalnya seekor kambing, seekor burung, sebuah pohon cemara. Betul? Yang lain? Bagian cukup. Selanjutnya ada kelompok berapa yang presentasi siap? Kelompok yang betul apa? Hah? Betul loyong, silakan keluar. Sakira sama Iska. Maju, apa? Gak apa-apa. Ayo maju silakan. Pokok pikiran 1, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Terus yang kedua? Pokok pikiran 2. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungan. Populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Komunitas adalah individu atau orang-orang yang mempunyai kesamaan karakteristik. Individu adalah unit terkecil pembentukan masyarakat. Abiotik, seluruh unsur yang tidak hidup dalam ekosistem seperti tanah, air, dan batu. Oke. Sebelumnya bertanya Lohan. Bisa bertanya. Ekosistem apa yang termasuk benda mati? Yang benda mati apa? Ada. Kalau benda mati pasti nggak hidup. Batu. Batu atau yang lain? Ada? Bola ke? Tanah. Tanah yang benar. Benar banyak. Sudah dulu nggak bisa. Udara. Terus yang lain? Air. Terus? Oke, bagus untuk kelompok. Sudah selesai. Berikutnya kelompok religius.
Kumpulkan di atas meja itunya. Siap lagi. Kita ke berikutnya. Sekarang kita sudah berkelompok nih ya. Seperti yang sudah kita bagi, ada kelompok masing-masing. Dikumpulkan itu LKPD-nya dikumpulkan per kelompok ya, nanti kumpulkan. Nanti Bapak situ PD. Sekarang kita bagi menjadi 5 kelompok. Anggota kelompok sudah ditentukan dari kemarin ya, kita sudah menentukan. Semua bergabung dengan kelompok masing-masing. Beberapa kelompok dengan 5 anggota tiap kelompok mengerjakan kegiatan secara mandiri. Berarti sudah selesai menemukan ide bawah paragraf, bawah pikiran dan setelah paragraf. Berikutnya adalah secara berkelompok bekerja sama ya untuk mencari jawaban atau arti kosakata tadi. Kosakata yang tadi ya sudah yang baru ditemukan. Tadi disebutkan oleh kelompok mandiri, integritas dan gotong royong. Di antaranya adalah apa sih maksud populasi, apa sih ekosistem, apa sih abiotik dan seterusnya. Nanti kalian akan berlangsung menerjemahkan hasil penelusuran kalian dengan bantuan buku besar atau kamus besar bahasa Indonesia di LKPD ya. Selesai. Berikutnya membuat peta pikiran pada LKPD. Supaya gampang berwaktu, silakan segera. Boleh tulis dengan singkat ya, artinya cukup bikin kalimat dulu baru kotak. Bikin kalimat dulu baru kotak. Cepat-cepat ya caranya. Caranya kamu tulis dulu, terus kalimatnya bikin kotak. Cepetan. Kesulitan kan? Kesulitan enggak? Kalimat dulu baru kotak. Cepat. Iya. Saya juga jadi nyampe. Ekosistem. Bukan ekosistem. Biar memakan waktu. Divya, kita ke sintaks 3 ya, langkah 3. Selanjutnya akan dibagikan gambar makhluk hidup. Perhatikan, akan dibagikan gambar makhluk hidup dan nanti setiap siswa mendapatkan 1 buah gambar makhluk hidup. Langkah selanjutnya adalah nanti ada role playing ya. Nanti ada role playing yaitu menyusun tentang rantai makanan. Tiap kelompok nanti mengambil 1 menyusun rantai makanan, kemudian dituliskan dalam papan tulis. Oke, yang pertama kamu mengerjakan mencari gambar hewan, kemudian menyusun dari kelompoknya ya, dan kelompoknya. Ini semua tentang ekosistem sawah kalau nggak salah. Yang pertama kelompok siapa yang mau maju? Oke, silakan kelompok mandiri ya, silakan mencari gambar 5 gambar tentang ekosistem. Yang pertama produsen apa? Yang mana gambarnya konsumen 1? Maju semua kelompoknya mana? Tadi masing-masing tadi. Terus susun berberes ya, berjejer sesuai dengan lambangnya. Lambang produsen itu apa? Di depan, yang sudah dapat di depan sini. Oke, Najwa dapat pegang, silakan susun sendiri dengan kelompoknya dan disebutkan. Oke, silakan diatur sendiri sesuai dengan gambarnya yang paling dapat. Yang lain perhatikan, nanti jika ada kesalahan menyusun rantai makanan dikasih itu ya. Nanti ada apa namanya pemberitahuan lagi. Oke, selesai. Pakai kartunya, dipakai kartunya. Kamu sebagai apa? Dapat apa ini ya? Apa?
sebagai produsen. Produsen. Ini. Hah? Konsumen 1 sebagai hewannya apa? Ular. Konsumen. Ini konsumen 3 namanya apa? Elang. Lahir. Namanya pengurai. Lahir. Oke. Betul atau tidak? Tepuk tangan buat kelompok. Oke, silakan dituliskan. Dituliskan di sini, mau tulis ya bahwa yang akan Najwa tuliskan sesuai dengan urutan rantai makanan yang terbentuk. Yang pertama, oke. Udah, oke dulu masih sudah selesai. Oke, titik waktu. Udah dulu bawa itu aja, boleh bawa. Nanti untuk menyocokkan ada piramida tentang konsumen. Sistem. Kelompok yang kedua, kelompok belakang dulu, silakan belakang. Gotong royong, silakan. Mencari, menyesuaikan, menyebutkan. Nanti jangan dilepas dulu. Kamu tunjukkan, ini ada piramida, tunjukkan, cocokkan. Disusun dengan benar. Silakan disusun dan disebutkan. Stop, waktunya habis. Ayo cepetan. Ayo cepetan disusun. Sudah selesai. Oke, berikutnya siapa? Yang pertama? Yang pertama siapa? Kamu sebagai apa? Produsen. Apa namanya itu? Bukan Sawi. Kamu apa? Konsumen 1. Namanya apa? Konsumen 2 kata. Plus? Konsumen 3 ulang, betul salah. Harusnya apa konsumen 3? Ulang. Itu apa? Cepetan dan lagi. Oke, selesai. Ulang, sebutkan ulang yang pertama. Produsen, apa bendanya? Terus apa namanya? Terus Konsumen 2 kata. kata. Terus ulang. Pengurai. Buat sepatu. Udah mau mana ya? Sini sudah habis ya. Oke. Dan silakan duduk. Kehabisan ya. Yang ketiga, nomor siapa? Oh, terima kasih. Maju. Tadi yang sudah dibalikan ya kamu ya. Yang sudah saya balikan. Biar katanya kurang. Silakan kumpulkan satu orang kembalikan. Kumpulkan. Satu orang kembalikan. Kumpulkan. Sudah. Hei, bukan. Udah, yuk. Kasihkan. Ayo, silakan. Ayo,
lagi sebutkan namanya. Cari nih. Silakan taruh dulu. Kalau sudah dapat ke sini dong. Kalau dapat ke sini biar ketemu dulu. Itu jauh jatuh bawahnya, itu bawahnya. Kalau sudah dapat ke sini dong, geser, tinggal geser sendiri. Sudah. Silakan sebutkan sendiri masing-masing. Kamu apa sebagai apa? Namanya apa? Oke, berikutnya. Namanya apa? Terus? Lahir? Sudah belum? Sudah enggak? Kalau lagi nih, Alisa tahu lagi. Sudah lagi ya. Berikutnya silakan ngomong Siti yang belum maju. Apa religius? Segera, teman-teman. Sebentar lagi. Ayo cepat. Ayo dapat ke sini geser. Tinggal menyusul, silakan. Ayo cepat. Nggak usah pilih dong. Dapat langsung. Sudah selesai waktunya. Ambil. Salah. Silakan menyusul. Kok 2, 1 aja. Oh begitu. Beda, saya akan sebutkan. Kamu sebagai apa nih? Apa namanya? Yang kedua? Ya, terus? Konsumen 2, bulan. Kamu? Konsumen 3, elang. Terus lahir? Apa sudah betul susunya? Ayo silakan dulu. Silakan dulu. Terakhir, silakan maju. Cepetan. Waktunya udah silakan. Ini dapat sini, kamu nyusul sendiri. Satu, 2, 3, 4, waktunya selesai. Susulan dibentuk susulannya. Sarta sebutkan. Belum bisa sampai terus. Kakak. Konsumen 1. Betul salah? Harusnya apa? Konsumen 2. Karena kakak makan apa? Kakak makan apa? Belalang. Oke, Yusuf. Mau kamu Yusuf dong? Terus konsumen 3, konsumen 2 benar. Betul salah? Harusnya apa? Konsumen 3. Keempatnya apa itu lah bagian? Konsumen berapa? 3. Terakhir? Oke, mulai. Silakan duduk. Oke, silakan. Oke, hari ini kita sedikit membahas tentang piramida. Tentunya masih tentang itu ya, ekosistem. Sudah. Iyalah. Dan ngobrol lagi. Iya lagi setting bentar. Ya. Kita mencocokkan gambar dengan sesuai dengan urutan pada piramida makanan.
Oke, nanti di bagian bawah adalah produsen. Ini adalah produsen. Ini adalah konsumen 1. Isinya apa konsumen 1? Belalang dan apa terus? Ada apa lagi? Tikus, terus ada ulat, ada lagi? Oke, yang sekarang selain ini ada lagi nggak? Konsumen 1 apa? Yang makan tumbuhan. Ada apa? Ada kambing. Terus konsumen 2-nya apa? Kira-kira? Ada ular. Hah? Katak, terus ular juga ya? Ular, burung. Terus ini apa? Tapi apa? Ada serigala. Terakhir? Apa terakhir? Siapa yang makan serigala siapa? Harimau. Oke. Ada apa lagi? Ular. Yang terakhir? Itu ya. Nanti berikutnya adalah mencocokkan gambar. Gambarnya sudah dibagikan ya. Siapkan gambarnya. Dan tadi yang gambar tadi disiapkan. Oke, ditunjukkan gambar ekosistem ditunjukkan. Gambarnya sudah selesai semua ya. Oke, kemudian selanjutnya nanti dikumpulkan ya kalau sudah selesai. Oke, hari ini kita cukup segini ya. Perhatikan, kita siap-siap ya, hari ini sudah selesai pelajarannya. Bahwa perhatikan, atas pelajaran yang telah kita berlangsung, apa saja sih yang kita pelajari, yang dipahami atas pelajaran hari ini? Apa yang sudah dipahami atas pembelajaran kita hari ini? Tentang ekosistem, terus simbiosis, terus apa lagi? Abiotik, terus rantai makanan, lain? Jadi makanan. Oke. Terus setelah belajar ini, apakah perasaan kalian merasa senang atau tidak? Merasa puas belum? Oke. Ya pun, biasa kita masih sederhana ya. Alhamdulillah kita ini sudah paling tidak sudah belajar tentang kegiatan ekosistem dan rantai makanan. Yang terakhir, ekosistem merupakan hubungan sebelumnya deh. Apakah Anda bisa menyimpulkan atas pembelajaran kita hari ini? Anda kan bisa menyimpulkan? Oke, Najwa silakan. Apa kesimpulan dengan pelajaran hari ini? yang secara bersama membentuk suatu sistem ekologi. Tepuk tangan buat Najwa. Itu adalah kesimpulan dari kita hari ini, yaitu ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup maupun yang tak hidup. Ada tanah, ada air, udara, atau kimia fisik yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi. Oke, selanjutnya meringkas waktu ya supaya lebih singkat. Ini adalah contoh gambaran yang kita pelajarinya. Yang pertama ada daun, itu sebagai produsen. Kemudian ada belalang sebagai konsumen 1, ada kadal, tikus dan sebagainya konsumen 2, ada ular konsumen 3, elang dan ada pengurai. Itu adalah contoh. Oke, kita hari ini sudah selesai. Kita akan baca doa untuk selesainya pelajaran kita hari ini. Semoga untuk ketua kelas untuk doa.
Silakan Najwa ke depan. Terima kasih Najwa. Alhamdulillah sudah selesai untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.